Halo, salam sehat. Selamat hari Rabu teman-teman semua. Hari ini tanggal 2 Agustus 2023 tepat jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, di edisi kali ini gua akan bahas dua topik, yaitu hasil pertandingan dari pramusim. Satu Milan Barcelona, ini dari Las Vegas ya, di Nevada di Amerika Serikat. Masih dalam rangkaian tur pramusim di mana Milan harus mengakui ketangguhan dari Barcelona. Barcelona menang 1-0 melalui gol indah cutting inside dari Ansu Fati. Lalu pertandingan kedua yang juga gue tonton dan akan gue bahas, yaitu kemenangan Bayern Munchen 4-3, pertandingan yang berlangsung di Singapura ya. Jadi dua pertandingan ini akan menjadi topik di edisi video gue kali ini ya. Jadi buat kalian pendukung fans Milanisti, Barcelona, kemudian juga apalagi Liverpool dan Barcelona, Liverpool, satu lagi sama Munchen ya. Ya mudah-mudahan bisa ya kita diskusi bersama ya. Jadi kalian juga bisa ninggalin komen nanti dari paparan video yang gua sajikan ke kalian. Oke, kita mulai dari Milan dulu. Jadi seperti yang mungkin banyak yang sudah memprediksi, Milan memang musim ini akan banyak menghadapi goncangan. Ya kenapa demikian? Karena kita tahu di awal bahkan akhir musim lalu mereka banyak menghadapi friksi, terutama pertikaian atau rivalitas, bukan rivalitas ya, tapi gesekan yang sangat luar biasa antara Cardinale dan juga Maldini, dan berujung pada pemecatan Maldini dan juga kolega-koleganya. Dan ini sangat berpengaruh besar. Ibaratnya mungkin kalau mobil atau mesin ini, blok mesinnya itu pistonnya itu dicabut ya, sehingga ini yang konon katanya atau kabarnya membuat Tonali misalnya cabut. Kemudian juga mereka lebih sulit untuk mendatangkan pemain dengan kualitas bagus tapi harga so-so, seperti yang dilakukan oleh Maldini 2-3 tahun belakangan ini, termasuk ketika dia mendatangkan Mike Maignan misalnya ya. Jadi ini jelas menjadi pertanda bahwa Milan akan menghadapi musim yang berat, musim 2023-2024 mendatang ya. Walaupun walau-walam ya, kita nggak pernah tahu, tapi kelihatannya tidak akan mudah buat mereka. Sementara Barcelona cukup nyaman dengan rangkaian pramusim mereka. Dalam 4 laga mereka menang 4 kali dan selalu mencetak gol. Total 6, 7, 8, 9 gol mereka ciptakan dalam 4 pertandingan terakhir. Satu kali hanya kalah dari Arsenal ya, tapi itu pun dalam pertandingan tersebut mereka mampu mencetak 3 gol. Jadi ketajaman Barcelona ini memang harus diberikan atensi tersendiri. Jadi mereka tidak pernah luput dalam mencetak gol. Dan bahkan dalam 4 laga tersebut 3 kali mereka clean sheet, lawan Vissel Kobe, kemudian menghadapi Real Madrid, dan terakhir lawan Milan. Nah, pertandingan ini sebenarnya seru di babak pertama teman-teman ya, saling jual beli serangan. Di awal-awal bahkan Barcelona udah dapat double chance dari Koundé dan juga reboundnya Ferran Torres ya. Tapi memang penampilan, nah ini salah satu titik krusial dari Milan adalah penampilan Mike Maignan. Bagus banget semalam, bahkan bukan hanya soal penyelamatan eksplosif, tapi juga ada beberapa bagaimana dia memotong bola, ini sangat luar biasa ya. Salah satunya itu di akhir babak pertama menit 40 ada crossing dari Rafinha dari kanan itu ke arah Ferran Torres, tapi dia dengan cepat ngambil itu bola, itu situasinya tidak mudah banget. Itu perlu perhitungan yang matang dan berani mengambil keputusan. Ya lu yang nonton pasti tahu bagaimana kejadian itu tuh sepertinya terlihat biasa, tapi itu susah banget ya sebagai dari sudut pandang penjaga gawang. Nah, kemudian sama satu lagi nama yang gue sorot dari Milan yang cukup positif adalah penampilan Reijnders. Ini pemain asal Belanda yang kemarin tampil sangat semangat, cukup bagus juga. Tapi gue menilainya dua sisi. Satu sisi memang dia sangat eksplosif, tapi di sisi lain juga dia ada satu peluang menit ke 75 atau 76 di mana Rafael Leao memberikan umpan kunci ke dia, tapi dia nggak siap. Padahal tuh cutbacknya cukup mumpuni lah untuk disambar menjadi peluang minimal, tapi malah gue lupa kena atau pokoknya intinya jadi terbuang sia-sia lah. Nah, satu juga poin yang gue sebelum nanti kita lihat menit per menit ya atau highlightsnya. Jadi Rafael Leao juga gue lihat akan menjadi salah satu bagian penting daripada penampilan Milan musim nanti ya. Dia berapa kali dia melakukan soloran, kemudian melakukan aksi individu, cukup merepotkan pertahanan lawan. Cuman memang ya itu tadi, kualitas timnya nggak terlalu mendukung banget sih, harus diakui ya. Coba kalau mungkin di situ
strikernya misalnya seorang Benzema atau Haaland, mungkin akan lebih bisa eh, termaksimalisasi kemampuan dia ya. Jadi kemarin dia cukup banyak bekerja, cukup keras lah. Nah, terus itu ya kemudian ada gol dari Ansu Fati ya, dia masuk dari bangku cadangan, ini keren banget golnya. Dia cutting inside kemudian shooting dengan kaki kanan. Jadi ini menjadi semacam pertanda positif buat Barcelona ya, bahwa Ansu Fati kelihatan semakin bagus, walaupun gua nggak hanya menilai dari satu pertandingan itu, tapi bagaimana mental dia dalam mengambil keputusan dalam sepersekian detik, ini yang lebih penting ya. Seperti nanti akan gue singgung juga dari Munchen yang kemarin tampil seperti pertandingan yang melahirkan pemain baru ya, namanya Franz Kratzig. Nah, ini gue juga lafalnya nggak pas mungkin ya, karena baru kita akan bahas, mungkin banyak juga baru yang tahu pemain ini. Oke, jadi itu tadi kalau Barcelona menurut gua secara umum cukup meyakinkan di pramusim, kelihatan mereka lebih siap, tapi Milan mungkin prediksi gua mungkin mereka nggak akan masuk 4 besar ya, prediksi gua. Tapi mudah-mudahan ya, nggak mudah-mudahan sih ya, itu kita lihat aja nanti. Oke, sementara itu kita beralih ke Liverpool dan Munchen seperti yang gue sebutin tadi. Sebelum nanti kita bahas si Wonderboy Franz Kratzig, kita akan lihat dulu secara umum rangkaian performa dari Liverpool dan Munchen ya. Gue nggak tahu, mudah-mudahan nggak repetitif ini ya. Jadi Liverpool sebenarnya mengawali tur pramusim, bukan tur ya, pramusim ini dengan cukup baik kalau kita bicara lini depan. Ya, ini yang gue katakan ketika gue membahas pertandingan antara Liverpool dan Leicester. Lini depan sepertinya bukan menjadi isu bagi Jurgen Klopp ya, terutama duet Salah Nunes. Seperti video gue kemarin, gue juga nyinggung duet ini sangat luar biasa ya. Tapi lini belakang ini dan lini tengah sebenarnya kombinasi ini agak belum terlalu mantap lah gitu. Jadi kadang belakang yang bermasalah, kadang saringan di tengahnya yang juga kurang oke. Sehingga kalau kita lihat dalam 4 pertandingan terakhir mereka hanya mencatatkan clean sheet sekali melawan Leicester, tim yang terdegradasi, yang sudah digerogoti juga pemainnya. Sementara melawan Munchen, nah ini sebenarnya seru banget nih. Klopp udah mulai seperti yang gue bilang juga di video gue sebelumnya, McAllister menduetkan langsung McAllister sama Szoboszlai. Jadi dia mau lihat nih, karena dua ini pemain yang gue bilang hampir pasti akan mengisi slot 2 dari 3 gelandang di tengah dari formasi 4-3-3. Ya, sementara di depan gue rasa Salah sama Nunes sudah fix, tinggal satu lagi yang akan diperebutkan oleh antara Diogo Jota, Luis Diaz ataupun Gakpo menurut gue ya. Kecuali ada perubahan formasi, misalnya Kloppnya berani lebih nyerang lagi 4-2-3-1, mungkin akan lebih banyak pemain yang bisa terakomodir. Nah, Liverpool unggul 2-0 duluan melalui Cody Gakpo dan juga Virgil van Dijk. Ya, ini yang gue singgung kemarin juga, setelah dia disematkan ban kapten, kelihatannya percaya dirinya mulai tumbuh. Pertandingan Leicester dia cukup baik, penampilannya cukup tenang, dan kali ini dia mendapatkan 1 gol juga, tapi sebelum dibalikan melalui gol Serge Gnabry dan juga Leroy Sané. Jadi turun minum 2 sama nih teman-teman ya. Nah, di babak kedua Liverpool sebenarnya unggul lebih dulu, unggul lagi melalui Luis Diaz. Luis Diaz ini juga kelihatan sangat kotot nih untuk menunjukkan kemampuan dia, karena persaingan satu slot dari 3 posisi lini penyerangan ini akan ketat antara dia yang gue bilang tadi, Diogo Jota dan juga Gakpo, sehingga dia juga ingin menunjukkan kepada Klopp, gue bisa cetak gol, gue bisa diandalkan. 3-2, tapi kemudian ada gol dari Josip Stanisic di menit 80-an, dan terakhir ini yang keren, gol dari Franz Kratzig, keren banget golnya. Jadi kalau nggak salah long pass ya dari belakang dari De Ligt, kalau nggak salah De Ligt ya, De Ligt, kemudian dengan tenang dia cari posisi syuting yang enak, kemudian dihajar kalau nggak salah dengan kaki kiri ya, kenceng banget, dan bahkan komentatornya mengatakan Alisson Becker had no chance. Jadi memang keras banget, keren, dan reaksinya juga natural ya, dia seperti nggak nyangka. Mungkin ini kalau nggak salah itu gol profesional dia pertama kalau nggak salah ya, komentatornya ngomong gitu. Dan bukan hanya berhenti di situ teman-teman, ini bocah ajaib ya, yang terus terang tadi bikin top of the cake ya. Jadi benar-benar pertandingan ini ditutup bukan hanya soal Munchen 4 menang 4-3, tapi emang penampilan dia keren banget. Nah, kemudian dia ada peluang lagi serangan balik, udah hampir out bolanya, kemudian dia umpan crossing, dan itu jadi peluang 2 kali shot kalau nggak salah ke arah Alisson Becker. Tapi Alisson Becker emang juga bagus banget kemarin penyelamatannya. Jadi bukan salahnya Becker menurut gua dia kebobolan 4 kali, tapi memang lini belakang dan juga lini tengahnya yang
kurang kompak ya, sehingga bola begitu gampang ke area pertahanan Liverpool. Nah tadi balik lagi ke si siapa tuh, gue sampai lupa namanya, si Franz Kratzik ini, dan kemudian dia nggak egois, dia bolanya udah hampir out, kemudian dia angkat dan hampir menambah gol buat Munchen. Cuman ya itu tadi 2 kali tepisan dari Becker akhirnya membuat skor tidak berubah menjadi 4-3 ya. Dan tadi sempat gua intip, ini kan disiarin di TVRI juga ya, si Kratzik itu jadi man of the match ya. Jadi ini tampaknya menjadi pertandingan di Singapura ini lahirnya seorang Franz Kratzik. Dan tadi coba gue intip, valuasinya itu 150.000 euro kalau nggak salah. Nah, gue yakin malam ini jadi 15 juta euro ya, minimal jadi 10 juta lah. Jadi udah nggak dikira ratusan ribu euro lagi, karena memang ya itu dia ya, kadang-kadang mungkin kemampuan dia udah diasah dengan sedemikian rupa, tapi ketika kesempatan itu datang, mentalitas dia itu ditunjukkan dengan berani mengambil keputusan ketika melakukan syuting, ketika mengoper, dan itu benar-benar membuat Thomas Tuchel juga begitu happy artinya bukan hanya soal gol, tapi juga bagaimana dia menyikapi pertandingan ini, memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik ya. Jadi kalau gue sih sebagai penggemar tim nasional Jerman berharap Franz Kratzik benar-benar dipupuk dengan baik ya, supaya dia juga tumbuhnya itu tidak terlalu terburu-buru lah gitu. Jadi gradasinya pas, dan gue yakin sooner or later Hansa Flick akan memanggil dia ke tim nasional Jerman ya. Jadi ini bocah ajaib dari Munchen, umurnya 20 tahun. Oke, itu tadi pemaparan gue terkait 2 pertandingan pramusim. Semoga memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih, salam sehat. Ciao.